Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua, kita melanjutkan kajian kitab Al-I'tisam yang membahas tentang khamsa aqwal, 5 pendapat mengenai al-jamaah. Dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tiga kelompok pendapat mengenai al-jamaah. Yang pertama yaitu al-jamaah itu adalah sawadul a'dham, perkumpulan yang banyak dari orang Islam, di dalamnya ada ulama-ulama mujtahid. Maka mengikuti as-sawadul a'zam itu termasuk bagian dari menetapi al-jamaah. Yang kedua yaitu ulama mujtahid saja secara khusus, yaitu jika mengikuti pendapat-pendapat ulama, kesepakatan ulama, maka dikatakan sebagai menetapi al-jamaah. Dan yang ketiga yaitu pendapat al-jamaah adalah para sahabat secara khusus, yang Rasulullah SAW sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Dan yang keempat ini yang akan kita bahas adalah makna dari al-jamaah. Makna dari al-jamaah warabi. Kita buka kitabnya halaman 171. Warabi. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi, dan yang keempat, innal jama'ata hiya jama'atu ahli Islam. Pendapat yang keempat adalah makna dari al-jamaah adalah jamaahnya kaum muslimin, ahlul Islam, semua umat Islam. Idza jama'u ala amrin fawajibun ala ghairihim min ahli al-milal itba'ahum wa hum alladhina dhaminallahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam annahum la yajtami'una ala dhalalah. Pendapat yang keempat menurut Imam Syatibi, ulama itu memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dari al-jamaah yaitu ahlul Islam, seluruh kaum muslimin, yang mana apabila mereka bersatu di atas satu perkara, maka wajib bagi umat-umat selain mereka, milal umat-umat selain orang Islam, itu juga harus mengikuti kesepakatan kaum muslimin. Ini ketika kaum muslim itu sudah menguasai, sudah besar, kemudian mereka menyepakati satu hal, maka tidak hanya orang Islam saja, maka kaum non muslimin juga harus mengikuti pendapatnya kaum muslimin ini. Dan mereka inilah yang orang-orang yang oleh Allah dijamin dari lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Annahum la yastami'una 'ala dhalalah. Fa in waqa'a bainahum ikhtilafun fil masailil ijtihadiyah fa innaha la tujibu ikhtilafan fi ma'na kitaballahi wa la sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di antara mereka kaum muslimin terjadi perbedaan, itu hanya masalah ijtihad saja. Dalam masalah ijtihad saja, perbedaannya itu hanya masalah ijtihad, masalah furu' saja. Perbedaannya itu tidak menyebabkan mengurangi makna dari kitabullah, tidak mengurangi makna dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaannya itu tidak menyangkut akidahnya sama. Dan masalah furu' itu ada perbedaan. Ini termasuk dikatakan al-jamaah. Qala Syafi'i, al-jama'atu la takunu fiha ghaflah an makna kitabillah wa sunnati wa la sunnati wa la qiyas. Wa innama takunu al-ghaflah fil furqah. Kata Imam Syafi'i, al-jamaah adalah keadaan di mana tidak terdapat kelalaian terhadap makna dari kitabullah. Juga tidak terdapat kelalaian dalam memahami sunnah. Juga tidak terdapat kelalaian dalam memberikan
kias. Kias itu apa itu? Kias itu analogis secara syar'i, kias. Nah, sesungguhnya kelalaian itu hanya terjadi dalam masalah perpecahan, artinya perbedaan pendapat. Itu terjadinya hanya masalah apa? Masalah furu saja. Kalau yang terjadi masalah akidah itu ada perbedaan pendapat dalam makna, memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, memahami sunnah-sunnah Rasulullah, ada perbedaan yang sangat signifikan, itu berarti perpecahan, furqah, kebiasaan ahli firqah, perpecahan. Kalau orang perpecahan itu kan tidak hanya furu saja yang berbeda, tapi dalam masalah yang dasar, dalam masalah yang akidah, itu mereka juga berbeda. Wa kana hadzal qaul yarji'u ila tsani bahwa yaqtadihi aw yarji'u ila al-qaul al-awwal wa huwa al-abhar. Imam Asy'atibi mengatakan pendapat ini, pendapat yang dikatakan diterangkan dalam pembahasan tentang al-jama yang pendapat yang keempat ini sejajar hampir sama dengan pendapat yang kedua, karena maknanya menuntut yang sama, artinya yang ijtihad, yang ini kan ulama mujtahid. Yang kedua tadi kan ulama mujtahid secara khusus. Nah, pendapat keempat ini hampir mirip dengan pendapat yang kedua, atau pendapat yang pertama, lebih mirip kepada pendapat yang pertama, yaitu masalah sawadul a'zam. Kalau ini kan seluruh umat Islam bersatu. Nah, umat Islam bersatu, kaum muslimin bersatu, itu kan tentunya di dalamnya ada ulama-ulamanya. Hampir sama seperti pengertian dari yang pertama dan yang kedua. Yang mana pengertian yang pertama tadi masalah al-jama itu, jama adalah sawadul a'zam, perkumpulan yang terbesar dari kaum muslimin. Di dalamnya ada ulama-ulama dalam bidang usul, bidang akidah, ada ulama-ulama di bidang ijtihad. Ini semua kesepakatan ulama itu diikuti oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Atau pendapat yang kedua, yaitu yang dikatakan al-jama adalah orang-orang yang mengikuti ulama mujtahidin saja. Nah, kaum muslimin yang di sini yang pendapatnya keempat itu, yaitu ahlul Islam, itu maksudnya hampir mirip dengan pendapat yang pertama dan yang kedua, karena kaum muslim itu tidak bisa lepas dari ulama, harus mengikuti ulama. Wa fihi minal makna ma fil awal min annahu la budda min qaulil mujtahidin fihim. Karena dalam makna ini terkandung hal yang sama seperti makna yang pertama, yakni di dalamnya pasti terdapat ulama-ulama mujtahid. Wa inda dzalika la yakunu ma'istima'ihim ala hadzal qaul bid'atun aslan. Nah, dan ketika demikian, maka tidak mungkin ada bid'ah dalam kesepakatan mereka. Artinya ketika yang sepakat itu adalah ulama-ulama mujtahid, tentunya orang-orang ahli bid'ah atau ulama-ulama ahli bid'ah itu tidak mungkin ada di dalamnya. Fahum idzal firaqatun najiyah. Oleh karena itu mereka itulah yang dikatakan sebagai golongan yang selamat. Artinya ulama-ulama yang mujtahid tadi berkumpul menentukan suatu hal, tentunya karena dikatakan sebagai ulama mujtahid, ulama-ulama ahli bid'ah ini nggak ada. Orang-orang yang melakukan ahli bid'ah tidak masuk dalam kalangan ulama mujtahid. Inilah yang dikatakan firqatun najiyah. Perkumpulan umat Islam kemudian menyepakati suatu hal dari ulama-ulama itu dan mengikuti pemahaman ulama. Ini dikatakan al-jama versi yang keempat. Nah, Imam Asy'atibi ini menjelaskan bahwa al-jama itu juga bisa bermakna seluruh umat Islam yang tadi ini ahlul Islam. Mereka adalah umat yang Allah jamin tidak akan bersepakat kecuali dalam hal kebenaran. Artinya kesepakatan umat Islam itu pasti benar, tidak mungkin bersepakat atas kesesatan. Namun persatuan dari umat Islam itu bukan sekedar banyaknya orang, jumlahnya orang itu tidak, tapi persatuannya itu didasari dengan arah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam tulisan ini kan Imam Asy'atibi menjelaskan idza jatama'u ala amrin fawajibun ala
ghairihim. Apabila umat Islam itu sudah bersepakat atas suatu perkara agama, misalkan akidah, hukum, prinsip-prinsip ibadah, dan lain sebagainya, maka itu menjadi hujah bagi seluruh manusia, dan wajib bagi orang yang lain untuk tunduk, karena Islam itu adalah agama kebenaran, agama hak. Nah, kemudian perbedaan dalam masalah ijtihad itu juga tidak membatalkan persatuan, membatalkan jamaah. Fa'in waqa'a bainahum ikhtilafun fil masailil ijtihadiyah. Perbedaan di bidang ijtihad itu tidak membatalkan persatuan selama akidah, tauhid, dan prinsip syariatnya itu sama. Kalau masalah ijtihad bisa berbeda, maka perbedaan dalam pendapat dalam cabang hukum adalah bagian dari rahmat Allah. Ada kelompok mujtahid yang ini berpendapat demikian, tapi tidak sampai masalah usul yang diperdebatkan, yang diselisihkan itu tidak masalah akidah, hanya masalah furu' saja, maka tidak membatalkan jamaah. Karena itu adalah sebuah rahmat ketika umat Islam itu memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah, ulamanya memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah hukum. Yang satu mengambil hukum dari sisi ini, yang satu mengambil hukum dari sisi ini. Nah, itu rahmatnya. Makanya Imam Syafi'i menegaskan perbedaan mereka itu tidak menyebabkan perbedaan dalam makna kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan al-jamaah itu tidak akan lalai dari kitabullah, sunnah, dan qiyas. Itu artinya yang terbiasa melakukan kelalaian, kesalahan dalam memahami Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian memakai qiyas yang batil, itu adalah orang-orang yang menetapi firqah, menetapi perpecahan. Sedangkan al-jamaah itu tidak mungkin ada kelalaian dalam memahami kitabullah, sunnah, atau qiyas. Wal khamis, dia yang keempat tadi ya. Keempat itu masalah jamaah tadi. Sekarang yang kelima, wal khamis. Makhtarahu Tabari anal jama'atu jama'atul muslimin idza ijtama'u ala amirin fa amaru alaihi salatu wassalam bil zumihi wa naha an firaqil ummah imma ijtama'u fima ijtama'u alaihi min taqdimihi. Ini pendapat yang kelima, ini yang dipilih oleh teman-teman kita yang di Islam Jamaah. Jadi teman-teman saya ini khususnya di Islam Jamaah, termasuk guru-guru di pusat, jenengan mengambil pendapatnya Imam Tabari dan dipilih oleh Imam Syafi'i sebagai pendapat yang kelima mengenai makna al-jamaah, dan mengakui bahwa pendapat ini cocok sekali dengan jamaah yang jenengan tetapi. Maka kita bahas di sini. Pendapat yang kelima menurut ulama yang dipilih oleh Imam Tabari, bahwa al-jamaah adalah jamaahnya kaum muslimin. Nah, ingat Imam Tabari itu menulis jama'atul muslimin idza jama'u. Jamaahnya kaum muslimin. Berarti yang dikatakan kaum muslimin, apakah Islam jamaah atau tidak? Tapi seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Ketika mereka berkumpul di bawah satu komando, satu amir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, memerintahkan untuk berpegang teguh kepada amir itu dan melarang perpecahan dari umat Islam. Melarang perpecahan atau dalam urusan kepemimpinan yang telah disepakati. Itu tidak boleh keluar. Ini kesepakatannya kaum muslimin. Bukan sebagian dari kaum muslimin. Tapi kaum muslimin itu berarti artinya yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin yang besar, yang agung. Orang Islam sedunia dipimpin oleh satu amir, satu pimpinan umat Islam. Nanti kita bahas di sini. Li'anna firaqahum la ya'dhu ihda halataini imma linnakiri alaihim fi ta'ati amirihim wa ta'ni alaihi fi siratihil mardiyati lin ghairi mujibin bal bita'wili fi ihdasi bid'ati
bid'atin fiddin. Sebab perpecahan maksudnya perpecahan dalam hal kepemimpinan itu tidak lepas dari dua keadaan. La ya'du ihda halataini, tidak lepas dari kedua keadaan. Yang pertama, penolakan atau menolak ketaatan kepada amir, imma linnakiri alaihim fi ta'ati amirihim. Yang pertama itu menolak ketaatan kepada amir, wa ta'ni alaihi fi siratihil mardiyati li ghairi mujibin. Kemudian di samping menolak amirnya, dia juga mencela kepemimpinannya, mencela kepemimpinannya, mencela tanpa alasan yang syah. Fi siratihil mardiyati li ghairi mujibin. Bal bita'wili fi ihdasi bid'atin fiddin. Mereka melakukan seperti itu karena pemahaman yang keliru, takwil yang keliru, kemudian berujung pada membuat bid'ah, membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Itu yang pertama. Contohnya Imam Syatibi menjelaskan lagi, kal khawarij alladzina amaratil ummati biqitalihim wa sammahum Nabi sallallahu alaihi wasallam mariqatan minad din. Yang pertama seperti golongannya khawarij, yang mana umat Islam itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka keluar dari agama. Mariqah minad din, mariqatan minad din, keluar dari agama. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu karena salah memahami nas, salah memahami hadis sampai mencela imam pemimpinnya, kemudian dia keluar dari kepemimpinan mereka. Yang kedua, wa imalito ibi imaratin mining fisalil bai'ati li amiril jamaah fa innahu nakasa ahdi ba'da wujubihi wa naqadu ahdi ba'da ibramihi. Kedua, mereka menginginkan mencari kekuasaan. Yang kedua, wa imalito bi imaratin, mereka menginginkan kekuasaan atau imarah dengan cara melepaskan baiat kepada amir jamaahnya. Maka hal itu adalah pengkhianat terhadap perjanjian atau baiat yang sudah diwajibkan. Janji yang sudah diwajibkan, yaitu sami'na wa ata'na mastaqna. Dan itu termasuk pembatalan terhadap ikatan baiat yang telah sah. Keimaman sudah wujud, dia sudah melakukan baiat, tapi karena menginginkan pemberontakan, melengsarkan imamnya, akhirnya biar dia menjadi imam. Ini berarti menginginkan keimaman, keamiran lewat peperangan, lewat pengkhianatan. Yang kedua ini oleh Rasulullah juga diperintahkan untuk memerangi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man ja'ila ummati yufraqu jama'atahum fadribu bisayfi ka'inan man kana. Qala at-Tabari fa hadha ma'nal amri biluzumil jama'ah. Ini perkataan Rasulullah, sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang kepada umatku hendak memecah belah umat, maka bunuhlah dia dengan pedang dimanapun ia berada, siapapun orangnya. Imam Tabari mengatakan inilah makna perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh kepada al-jamaah. Ini makna secara umum ini menurut Imam Tabari. Makna al-jamaah dalam hadis-hadis seperti man faraqal jamaah shibran faqad khala'a ribqatal islami min unuqi. Barang siapa yang memisai al-jamaah sejengkal pun, maka dia melepaskan tali Islam dari lehernya. Atau yatullahi ma'al jamaah wa man syada ilan nar. Ini adalah yang dimaksud adalah jamaahnya kaum muslimin, semua kaum muslimin dipimpin oleh satu orang imamah, satu orang amir. Nah, persatuan ini bersifat siasah. Apa siasah itu? Politik. Politik juga bersifat syar'i, sekaligus bersifat syar'i. Yakni umat Islam yang terhimpun di bawah satu komando amir yang syah berdasarkan syariat Islam. Jika sudah ada seperti itu,
maka Rasulullah memerintahkan untuk menetapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar umat Islam tetap bersama imam dan tidak memisahkan diri. Amar bil sumi wa naha an firaqihim, itu Rasulullah memerintahkan kalau sudah ada satu komando, satu imam, satu amir dalam memerintah menguasai satu umat Islam, itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk meluzumihi, lazim, menetapi dan melarang kita untuk berpecah belah. Oleh Imam Tabari ini juga dibahas tentang dua bentuk perpecahan tadi, dua bentuk perpecahan dari al-jamaah. Firqah yang pertama, perpecahan yang pertama itu keluar dari takwil yang batil. Dia memahami takwil, memahami nas, memahami hadis itu tidak sesuai dengan pemahaman ulama, tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu atau para sahabat. Misalnya menganggap imam itu tidak adil, kemudian menolak kepemimpinannya. Ini sifatnya seperti sifat Khawarij yang oleh Rasulullah SAW memerintahkan untuk diperangi. Mereka menganggap diri paling benar, ya kan? Tapi justru melakukan bid'ah. Coba perhatikan ini, teman-teman yang di Islam Jamaah, ketika disampaikan bab ini, jenengan mengatakan bahwa atas dasar ini, pendapat ini, ya kan, mendirikan keimaman. Ketika disampaikan kebenaran bahwa apa yang jenengan tetapi itu salah, ulama mengatakan demikian. Kemudian jenengan kekeh dengan pendapat jenengan, maka kata Imam Tabari sendiri, mengatakan itu seperti sifatnya orang Khawarij. Jadi ketika menganggap diri paling benar, ketika disampaikan tidak mau, justru menimbulkan bid'ah baru. Akhirnya apa? Akhirnya karena mendirikan firqah sendiri, bid'ah yang terjadi dalam Islam Jamaah sungguh malah menjadi lebih subur, lebih banyak lagi bid'ahnya. Yang firqah yang kedua, itu penjelasan dari Imam Tabari, itu keluar dari al-jamaah karena ambisi kekuasaan, ingin menjadi imarah, ingin menjadi amir, ingin merebut kepemimpinan atau membentuk jamaahnya sendiri. Itu termasuk membentuk jamaah sendiri. Ini termasuk Imam Tabari mengatakan khiyanatul bai'ah, berkhianat terhadap bai'at. Jenengan sudah mengetahui bahwa Indonesia itu sudah ada pemimpinnya. Atau ini dianggaplah, katakanlah umat Islam itu sudah bersatu, sudah ada pemimpinnya, kemudian mendirikan pemimpin sendiri, maka ini dikatakan khianat terhadap bai'at. Karena dalam Islam itu kalau sudah bai'at dan mengatakan bai'at artinya mengakui kepemimpinannya, itu berarti sudah wajib, sudah bai'at, hukum bai'at itu sudah berlaku. Nah, kalau mendirikan kepemimpinan sendiri dengan jamaahnya sendiri, dengan imamnya sendiri, dengan bentuknya sendiri, maka ini hukumnya termasuk khianat di dalam bai'at. Ini bahaya sekali ini. Makanya hadis Nabi mengatakan man ja'ila ummati yufarqu jama'atahum fadribuhu bisayfi kainan mangkana. Ini perintahnya sangat tegas, siapapun yang memecah belah kesatuan umat Islam walau dengan alasan politik atau agama harus tetap ditolak. Bahkan harus diperangi demi menjaga keutuhan jamaatul muslimin. Kemudian Imam Tabari dalam kalimat akhir itu mengatakan fahadha maqnal amara bilizumihil jamaah. Inilah makna dari sabda Nabi SAW untuk berpegang teguh terhadap al-jamaah, yakni taat kepada pemimpin Islam yang sah itu dan tidak memecah belah barisan kaum muslimin. Ini Imam At-Tabari. Jadi penjelasan tentang beliau, Imam At-Tabari mengatakan wa amal jamaah allati idza jama'at ala ridha bi taqlidi amir kanal mufariqulaha mata mitatan jahiliyah. Beliau At-Tabari mengatakan adapun yang ini Imam At-Tabari yang menjelaskan makna jamaah yang kelima. Adapun jamaah yang apabila telah bersepakat untuk menerima dan mengangkat seorang pemimpin,
maka orang yang memisahkan diri darinya dalam keadaan jahiliyah. Ini masih keterangan yang atas. Yang ini keterangan dari Imam Asyatibi yang ini. Fahiyya al-jama'ah. Itu masih ini. Fahiyya al-jama'ah allati wasafaha Abu Mas'ud al-Ansari wa hum mu'dhamun nas wa kathiruhum min ahli ilmi wa dim wa ghairihim wa hum sawatul a'dham. Nah, itulah jamaah yang disebut oleh Abu Mas'ud yang terdepan tadi yang kita bahas di awal-awal itu. Abu Mas'ud al-Ansari, yang dimaksud dari al-jamaah yakni sebagian besar dari manusia, umat Islam yang terdiri dari para ahli ilmu, kemudian ahli agama dan umat Islam lainnya itu bersatu di situ, itu yang disebut sebagai sawatul a'dham. Ini golongan yang terbesar dari umat ini. Artinya umat Islam yang sudah bersatu mempunyai pemimpin sendiri, disepakati oleh kaum muslimin, itu berarti sawatul a'dham. Makna dari Imam At-Tabari, ketika Islam itu sudah bersepakat menjadi satu kesatuan, dipimpin oleh imam, ini berarti Islam sudah bersatu, dipimpin oleh satu imam, maka itu dikatakan sebagai pendapat yang kelima, pendapat yang diakui, kepemimpinan diakui oleh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, kemudian ditaati oleh kaum muslimin, bukan golongan. Makanya dikatakan wahum mu'dhamun nas, wahum as-sawatul a'dham. Ini penting ini. Sawatul a'dham itu berarti kelompok besar dari umat Islam yang berpegang teguh terhadap kebenaran. Jadi menurut Imam Asyatibi, Imam Asyatibi ini dalam hal memahami konteks dari kalimatnya Imam At-Tabari ini, ketika umat Islam itu sudah mengangkat satu amir, kemudian dibawahi oleh ulama-ulama, ahli ilmu, ahli agama, dan masyarakat umum, maka itu dikatakan sebagai al-jamaah. Fa'idha fuqidal imamul a'zam fa'inna makna al-jamaah ya bagi fil apabila imam besar, artinya khalifah, imam yang sudah dibaiat oleh kaum muslimin, sudah disepakati oleh kaum muslimin, fa'idha fuqidal imamul a'zam fa'inna makna al-jamaah ya bagi fil itfaqi alal haqq. Apabila imam besar khalifah itu sudah tiada, artinya sudah nggak ada, imam besarnya misalkan sudah nggak ada, umat Islam sudah menyebar kemana-mana, maka makna al-jamaah tetap ada, yaitu kesepakatan umat atas kebenaran. Artinya untuk saat ini imam yang ideal yang dimaksud oleh Imam Tabari itu tidak ada. Karena apa? Karena umat Islam sudah tersebar kemana-mana, belum bisa menyatu. Nah, yang dikatakan jamaah untuk saat ini, makna jamaah untuk saat ini, ketika imam besar, imamul a'zam, imam besar itu nggak ada, maka makna al-jamaah itu tetap ada. Makna jamaah itu adalah kesepakatan umat atas kebenaran. Berarti sesuai dengan perkataannya Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah itu, jamaah adalah dimanapun kalian berada, tapi menetapi kebenaran. Menetapi kebenaran meskipun hanya seorang diri. Nah, jadi justru pendapat yang kelima Imam Tabari itu tidak membenarkan pemahaman dari Islam jamaah yang mendirikan jamaah sendiri, firqah sendiri, lepas dari kaum muslimin, sampai kemudian mengangkat imam dan mengkafirkan kaum muslimin. Ini jelas tidak ada. Pokoknya Imam Asyatibi memberikan poin di paling akhir itu, untuk saat ini imamul a'zam, imam tertinggi kan tidak ada. Kalau tidak ada, berarti makna al-jamaah itu tetap ada makna al-jamaah itu. Tapi makna al-jamaah itu kesepakatan umat atas kebenaran. Ketika engkau menetapi kebenaran, meskipun hanya seorang diri, maka itulah yang dikatakan al-jamaah.
Ini mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis, bisa lewat WA, lewat WA ke adminnya Mas Fatur. Soal demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.